Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan memberikan ulasan ringkas mengenai Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya tidak bacakan lagi bagian itu, tapi beberapa poin ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Mazmur ini seringkali disebut oleh para penafsir sebagai Hillel Passover. Artinya Hillel, pujian yang mengingatkan mereka bagaimana tangan Tuhan berkarya melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan ada banyak poin di situ, kejadian-kejadian penting yang mereka alami selama mereka di Mesir, baik itu ketika Allah berkarya dengan caranya Tuhan mengirim Yusuf ke Mesir melalui proses yang sangat berbelit-belit. Tapi nanti kita lihat ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, anak-anak Yakub itu, maka Yusuf berkata bahwa kalau kalian mereka-rekakan ini sebagai kejahatan, tapi di tangan Tuhan ini adalah sebuah kebaikan. Maupun nanti setelah orang Israel sudah lumayan lama di Mesir dan berkembang biak, termasuk juga tentang penyelamatan Musa sebagai bayi yang memang harus dibunuh mestinya, baik itu melalui perabidan yang disuruh oleh Firaun, maupun juga ketika dihanyutkan di air dan Tuhan dengan caranya Tuhan menyelamatkan Musa, karena Musa nanti menjadi pemimpin orang-orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan juga rentetan kejadian setelah itu, misalnya tulah-tulah, dan yang puncaknya itu adalah kematian anak sulung. Tuhan melewati setiap rumah dari orang-orang Israel yang telah memberikan darah daripada anak domba itu yang sudah dioleskan di atas palang pintu rumah mereka. Dan secara keseluruhan nanti bagaimana Allah berkarya ketika mereka mulai berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan, termasuk ketika mereka melewati Laut Teberau, bagaimana tangan Allah yang hebat menjaga dan memelihara. Nah, karena keagungan, kebesaran karya Tuhan yang luar biasa itu, maka tidak boleh tidak orang-orang Israel harus terus mengingat kebaikan Tuhan seperti itu. Maka sebagai pengingat muncullah lagu ini atau pujian ini, Mazmur ini 113 ini. Biasa dinyanyikan dalam ibadah-ibadah orang-orang Israel untuk terus mengingatkan kepada mereka akan kebaikan Tuhan yang sudah mereka nikmati. Nah, itulah alasan bahwa Mazmur ini diawali dengan kata haleluya di ayat 1, ditutup juga nanti dengan kata haleluya di ayat 9. Jadi ini adalah ajakan untuk memuji Allah. Kenapa kita harus memuji Allah? Karena yang pertama, bahwa Allah telah berkarya menyelamatkan, membebaskan, memberikan jalan keselamatan kepada orang-orang Israel di perbudakan. Maka tidak heran misalnya ya, di dalam ayatnya yang ke-1 itu, pujilah, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selamanya. Selama-lamanya. Nah, artinya bahwa karena kebesaran Tuhan yang seperti itu, tidak boleh tidak orang-orang Israel harus menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Dan yang kedua, puji-pujian itu semestinya terus dikerjakan selama-lamanya. Bahkan ditandaskan di situ ya, di ayatnya yang ke-3 misalnya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Artinya dari seluruh realitas kehidupannya, dari terbit sampai terbenam itu gambaran tentang
bukan soal hanya sebatas kronologi waktu dari pagi sampai malam atau sampai sore, tapi seutuhnya daripada perjalanan kehidupan. Setiap insan, setiap orang-orang Israel harus terus mengingat kebaikan Tuhan yang telah mereka nikmati. Jadi ini adalah ajakan untuk terus mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah masuk di ayat yang ke-6 dan ke-7, di situ disinggung mengenai kebesaran Tuhan yang agung itu. Bukan hanya tinggi melampaui segala-galanya. Maksudnya dia tidak memiliki saingan atau oknum pihak yang lebih tinggi daripada dirinya. Karena dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci. Nah, tetapi kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6, kita diingatkan di situ bahwa meskipun dia adalah Allah yang tinggi, tapi dia merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Jadi Allah yang disembah oleh orang-orang Israel ini, Allah yang penuh dengan belas kasih itu, yaitu Allah yang tidak hanya menetap atau menyembunyikan diri di ketinggian sehingga dia tidak dikenal oleh insan atau manusia ciptaannya. Enggak, dia merendahkan diri, dia menunjukkan diri, dia menyatakan diri kepada orang-orang Israel melalui apa? Ya melalui pekerjaannya, dan juga nanti puncaknya itu yaitu ketika dia datang ke dalam dunia. Artinya pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Dia sang Logos, firman yang mengambil rupa manusia, menjadi daging, inkarne di dalam daging. Jadi sang Logos itu menjadi daging, menjadi terbatas. Ya, dia membatasi dirinya, dia merendahkan dirinya. Sama seperti kita, hanya saja dia tidak berdosa. Jadi makanya dikatakan di situ dia melihat ke langit dan melihat ke bumi juga. Artinya Allah yang merelakan diri terbatas. Ya, itu penuh ya di dalam Yesus Kristus. Jadi memang Mazmur ini sedikit juga ada unsur nubuatannya atau semacam penglihatan tentang karya Kristus nanti. Ya. Jadi Allah yang melihat ke langit dan melihat ke bumi, artinya Allah yang merendahkan diri. Dan itu sudah penuh di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Allah yang maha tinggi itu, maha suci itu, yaitu menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang-orang miskin dari lumpur. Ya, jadi ini semacam pengulangan ya. Isunya sama di ayat 7 itu. Menegakkan orang hina dari debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Nah, tentunya ini mengacu kepada apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, di dalam Mazmur ini biasanya sering disinggung ya tentang keberadaan kita yang ada di dalam lumpur. Ya, misalnya di dalam Mazmur 40 ya, Daud pernah berbicara tentang kondisinya yang berada di dalam lumpur rawa. Apa artinya itu? Kekuatan dosa yang mengakibatkan maut atau kematian, yang mengakibatkan kehancuran kita karena hebatnya kuasa dosa. Jadi Allah menyelamatkan kita dari kuasa dosa itu, membebaskan kita, mengangkat kita, mengeluarkan kita dari lumpur itu, dari debu itu, dari kotoran itu. Kalau dalam terjemahan bebas itu ya, dalam debu itu dalam sampah ya. Bisa diartikan juga di dalam kondisi seperti sampah atau dalam tanah atau tanah yang berair ya, lumpur itu ya.
Kalau gambaran Daud itu lumpur rawa, ya rawa-rawa, ya biasanya itu kita sulit menyelamatkan diri. Makin bergerak kita makin tenggelam. Saya sudah share itu, ada video tentang orang yang menerjunkan dirinya dalam lumpur rawa, ya seperti itu. Gak bisa menyelamatkan diri kecuali ada pihak lain yang memberikan pertolongan. Nah, Allah sudah menyatakan itu kepada kita. Ketika kita berada dalam lumpur itu, di mana kita tidak bisa menyelamatkan diri, Dia mengutus Yesus Kristus. Nah, sekali lagi bahwa juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Dia sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kita dari kuasa daripada dosa itu. Nah, termasuk juga ya isu tentang di ayat 8 ketika dia mengatakan bahwa untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ya, artinya bukan hanya sekedar ya Tuhan mengangkat orang dari dalam debu atau mengangkat orang dari kehinaan, menyelamatkannya dari kuasa dosa, tapi juga menempatkan di jajaran para bangsawan. Ya, artinya orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya wibawa, orang-orang yang punya harga diri. Jadi dia juga menyamaratakan dengan itu orang-orang yang sudah jatuh dalam lumpur ini, disamaratakan. Ya, jadi di hadapan Tuhan mereka itu bukan hanya ditebus, tapi diberi jaminan juga tentang satu posisi atau satu tempat di mana semua orang di situ, siapapun dia, bangsawan, orang miskin, itu sama rata. Ya, jadi di hadapan Tuhan seperti itu ya. Kita di hadapan Tuhan seperti itu. Termasuk di ayat 9, termasuk perempuan yang mandul katanya. Ya, perempuan-perempuan mandul itu rupanya ditempatkan di rumah, artinya disejajarkan dengan perempuan yang melahirkan. Ya, dikatakan di situ, ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Jadi orang yang mandul itu dijadikan sebagai ibu yang punya anak. Ya, jadi orang-orang mandul artinya ya, perempuan mandul artinya ya mereka yang sudah kehilangan harapan untuk bisa punya anak, ya, termasuk Hana misalnya dalam 1 Samuel itu yang memang bergumul tentang kehadiran anak, dan Tuhan Allah berkarya untuk memberikan apa yang menjadi kerinduan hatinya nanti ketika Samuel lahir dan dia melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi ada banyak lah ya yang kita tahu bagaimana Allah berkarya dalam hidup orang-orang Israel, dan ini yang diingatkan oleh sang pemazmur ini. Terus ingat kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Bahwa Dia mengangkat orang dari kehinaan, menyamaratakan atau mensejajarkan orang-orang yang hina itu seperti para bangsawan. Jadi di hadapan Tuhan nanti tidak ada lagi istilah orang hina, orang kecil, orang besar. Semuanya sama. Yang penting mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita adalah bagian daripada orang-orang hina itu yang sudah diselamatkan oleh Tuhan kita, Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Amin.